Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan review untuk pergerakan IHSG tanggal 14 Oktober 2021. Tapi sebelumnya kita akan review dulu pergerakan IHSG untuk tanggal 13 Oktober 2021. Seperti yang kita lihat, untuk data ini saya ambil dari RTI Business. Oke. Nah, pergerakan IHSG kita tanggal 13 Oktober 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,78% atau 50,637 poin ke level 6.536. Seperti itu. Untuk transaksinya sebesar 17,791 T. Cukup ramai. Nah, yang membuat agak sedikit aneh adalah di ini. Untuk pergerakan IHSG tanggal 13 Oktober 2021, saham-saham yang up itu sebanyak 193 saham, sedangkan yang turun itu sebesar 310 saham. Sedangkan untuk yang unchanged atau stagnan itu sebesar 157 saham. Nah, yang aneh di sini adalah IHSG-nya kita tetap positif, bertambah 0,78%, tetapi kalau dilihat dari saham yang turun, itu jauh lebih banyak, yaitu 310%. Seperti itu. Nanti saya akan menjelaskan sih kenapa kok bisa seperti ini. IHSG-nya plus, tapi saham yang turun lebih banyak. Seperti itu. Untuk pergerakan IHSG dalam satu hari, seperti yang tadi saya sebutkan, surplus 0,78%, sedangkan dalam satu minggu bergerak naik 1,86%. Seperti itu untuk pergerakan IHSG tanggal 13. Nah, kita coba cek untuk bursa Asia. Untuk pergerakan bursa Asia untuk Nikkei mengalami koreksi sebesar 0,32% ke level 28.140,279. Untuk Hang Seng stagnan, sedangkan untuk Shanghai mengalami kenaikan sebesar 0,42% ke level 3.561,760. Sedangkan Singapura juga surplus mengalami kenaikan 1,43% ke level 3.156,420. Seperti itu untuk pergerakan bursa Asia. Nah, seperti yang tadi di awal saya sebutkan bahwa agak sedikit aneh untuk market kita. Kenapa? Karena IHSG-nya positif, mengalami kenaikan, sedangkan di saham-saham yang turun itu jauh lebih banyak. Kenapa bisa begitu? Ini adalah jawabannya. Nah, kalau kita lihat bahwa IHSG-nya kita asing lebih banyak masuk untuk hari ini. Ke saham-saham apa? Ini yang 5 terbesarnya, yaitu ada BBRI, ada Astra Internasional atau ASII, terus BMRI atau Bank Mandiri, kemudian Bank BCA atau BBCA, seperti itu. Dan ada juga Adro, walaupun mengalami koreksi, tetapi asing justru menambah muatannya. Jadi 5 terbesar dalam pembelian asing untuk tanggal 13 Oktober 2021. Oke, kita bahas satu persatu. Oke, kita coba untuk kembali ke chartnya. Oke. Untuk chartnya kita pakai trading view. Nah, kemana sih kemungkinan bahwa IHSG ini akan mengarah? Kalau berdasarkan dari analisa saya, IHSG kita sempat menyentuh level tertingginya pada tanggal 13 Oktober 2021 ke level 6.600 dan kemudian mengalami koreksi. Jadi resisten terdekat
untuk IHSG kita adalah di level 6.600 di sekitar sini. Jadi kemungkinan bahwa IHSG akan mengalami kenaikan atau bergerak dalam range ini. Seperti itu. Untuk garis MA50 mengarah ke atas, untuk garis MA150 juga mengarah ke atas, menandakan bahwa IHSG kita sudah bullish dalam bullish trendnya. Seperti itu. Nah, kita lanjut untuk bahas 4 saham yang banyak dibeli asing. Tadi BBRI ya. Kita coba BBRI. Oke. Untuk BBRI sempat menyentuh level tertingginya yaitu di 4.300. Sedangkan level terendahnya di 4.220 dan penutupan di 4.280 atau naik 60 poin atau sebesar 1,42%. Nah, kalau dilihat dari garis MACD-nya mengarah ke atas, tapi yang perlu kita lihat di sini adalah untuk pergerakan BBRI ada resisten minor di level sekitar 4.300, level resisten minor plus resisten psikologisnya itu 4.300. Kalau kita lihat kemungkinan besar bahwa BBRI akan bisa melewati 4.300. Kalau seandainya bisa melewati 4.300, maka BBRI akan mengarah ke resisten berikutnya di 4.400 sampai dengan 4.460. Kenapa? Kalau kita cek sebelumnya bahwa di sini ada support di sekitar 4.460 yang beberapa kali berhasil menahan saham BBRI. 1, 2. Itu. Kita coba cek broker summary-nya. Untuk broker summary ini saya pakai dari aplikasi iPod BBRI. Ya. Oke. Akumulasi ZP, RX, DX, YU, KZ, CS. Sedangkan yang jual SKI, AZ, CC, AK, BK, PD. Kalau kita lihat di sini untuk foreign-nya, kita coba cek. Ada ZP, RX, DX, KZ, YU, CS. Yang jual untuk asing AK, BK. Oke, ini untuk yang di regular market. Sedangkan di nego kita coba cek. Full beli. YU, RX, BK, ZP. Seperti itu. Oke, bisa dilihat bahwa untuk BBRI masih diakumulasi oleh asing atau asing terus masuk ke saham BBRI. Jadi masih ada kemungkinan saham BBRI akan mengalami peningkatan. Seperti itu. Kita lanjut ke saham berikutnya. Setelah BBRI ada ASII atau Astra International, TBK. Kita coba lihat. Untuk Astra International TBK dibuka di level 5.950, sempat menyentuh level tertingginya di 6.300.
Sedangkan level terendahnya adalah 5.925 dan penutupan atau closing marketnya di 6275 atau mengalami kenaikan 400 poin atau sebesar 6,81%. Untuk pergerakan Astra Internasional, bila dilihat dari chart patternnya, maka bisa disimpulkan bahwa ASII break dari resisten 6.200-nya. Kenapa? Karena candlenya cukup solid, kemudian volume juga ada, maka bisa kemungkinan besar bahwa ASII akan break dari level 6.300-nya. Itu. Volume ini salah satu tanda konfirmasi bahwa saham tersebut sudah break atau belum dari resistennya. Oke, next level resistennya ada di minor resistennya ada di 6.300. Ada beberapa resisten minor untuk saham ASII di level 6.300, 6.400, seperti itu. Ada kemungkinan bahwa pergerakan untuk Astra Internasional karena mengalami kenaikan yang cukup signifikan, kemungkinan akan retest kembali ke resisten di 6.200 untuk lanjut naik ke level 6.400-nya. Seperti itu. Untuk garis MACD-nya juga mengarah ke atas, volumenya juga oke. Kita coba lihat untuk broker summary-nya. Untuk broker summary, kita coba ASII pasar Lego. Jelas. Kita coba lihat. Bentar. YU ini asing. Kita coba lihat untuk 5 pembeli terbesar, ada YU, ZP, KZ, BK, DX. Sedangkan yang jual di KI, IF, GR, YP, PD. Kita coba, YU ini asing, KZ asing. Kita coba cek. Ya, YU, ZP, KZ, BK, DX asing masuk di pasar nego. Kita coba cek. Juga masuk. Jadi asing masuk ke saham ASII. Oke. Di harganya di sekitar 6.100, 70 sampai dengan 90. Seperti itu review pergerakan ASII. Jadi ASII masih ada potensi mengalami penguatan ke level 6.400-nya. Seperti itu. Untuk saham berikutnya adalah saham BMRI atau Bank Mandiri. Untuk Bank Mandiri dibuka di level 7.075 rupiah, kemudian titik tertingginya di level 7.100, sedangkan titik terendahnya untuk tanggal 13 Oktober 2021 adalah 6.950, sedangkan untuk penutupannya di level 7.100 atau naik 100 rupiah atau 1,43%. Volumenya oke, garis MACD-nya mengarah ke atas. Kemana pergerakan BMRI ini? Apabila BMRI berhasil break dari
resisten 7.000-nya, maka pergerakan BMRI akan retest kembali di level 7.000, kemudian melanjutkan kenaikannya untuk mencoba break dari all time high untuk tahun 2021-nya di level 7.450-nya. Jadi untuk pergerakannya kemungkinan akan retest dulu, kemudian konsolidasi atau bisa langsung ke level 6.400 atau 6.450. Seperti itu. Seperti itu. Kita coba cek untuk broker summary-nya. BMRI. BMRI juga diakumulasi oleh KZ, MG, YU, RX, GW. Sedangkan yang jual SQ, DX, DS, PD, ZP. Kita coba lihat foreign-nya. Untuk foreign ada KZ, CC, YU, RX, GW. Asing banyak masuk. Sedangkan yang jual CS, DX, ZP, AK. Seperti itu. Tuh. Broker summary dari BMRI. Jadi ada kemungkinan bahwa BMRI akan koreksi terlebih dahulu atau melanjutkan kenaikannya untuk mencoba ke level resistennya di 7.400. Seperti itu untuk review saham dari BMRI. Kita coba untuk BBC. Oke, BBCA. Untuk BBCA kita belum bisa pakai chart dari TradingView ini karena BBCA baru melakukan stock split, jadi harganya masih menyesuaikan. Oh, ini sudah update ya? Oh, sudah update. Sudah menyesuaikan. Harganya sudah menyesuaikan. Oke. Untuk pergerakan Bank BCA dibuka di level 7.400, sempat menyentuh level tertingginya di 8.250, sedangkan level terendahnya di level pembukaan yaitu 7.400, sedangkan penutupannya di level 7.525 atau naik 200 poin atau 2,80%. Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa Bank BCA ini akan stock split tanggal 12 kemarin, sedangkan untuk tanggal 13 merupakan exit untuk stock splitnya, sedangkan tanggal 14 akan menyesuaikan pakai harga baru, seperti itu. Nah, kalau kita lihat, ini kan shadownya panjang ya, shadownya panjang, kita coba lihat untuk chart 1 menitnya. Chart 1 menitnya sempat menyentuh level tertingginya di level 8.250,
di jam 9.02. Sebelumnya kita coba lihat broker summary dari Bank BCA. Oke. Kalau all market domestik maupun foreign, kita bisa lihat di sini kelihatan bahwa BCA didistribusi. Kita bisa lihat, coba foreign-nya juga sama, distribusi oleh RX, BK, CS, BQ, Aset. Yang nampung ada ZP, YU, DX, KZ, AK. Nah, kita bisa lihat untuk harga rata-rata broker asing yang jual di sekitar 7.657, 7.700, 7.800, bahkan ada yang 7.800. Berarti kalau kita lihat di chart patternnya di sekitar 7.800 nih, jadi sekitar ini 0903 sampai dengan dalam 2 menit 0904. Kebanyakan jualan di sini. Karena selanjutnya nggak sampai level 7.800 seperti itu. Nah, yang mungkin sedikit aneh di sini karena pada waktu setelah stock split saham BBCA ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan di awal sesi pembuka, di awal sesi, yaitu di mencapai 11,76% ke level 8.250. Oleh karena itu banyak dimanfaatkan, momentum tersebut banyak dimanfaatkan oleh broker-broker untuk mulai jualan, sehingga saham BBCA bergerak turun. Itu. Tetapi setelah dimanfaatkan untuk jualan, di akhir sesi, mendekati akhir sesi, Bank BBCA kembali diakumulasi, kelihatan volumenya, volume buy-nya. Jadi dibeli kembali setelah dijual, retail banyak yang ambil, retail ZC, XC, YP, seperti itu, banyak yang ambil, maka broker asing jual. Euforia. Seperti itu untuk pergerakan BBCA. Kita kembali chartnya ke daily. Lantas bagaimana perkembangan pergerakan saham BBCA? Untuk pergerakan BBCA di sini ada gap yang terbentuk. Di sekitar 7.325 sampai dengan 7.400. Itu ada gap. Jadi kemungkinan besar bahwa ya pergerakan BBCA cepat atau lambat akan menutupi gap ini. Buat teman-teman yang belum punya barang atau ingin beli saham BBCA, bisa pertimbangkan kalau Bank BCA mengalami koreksi terlebih dahulu ke level sekitar level 7.000-an. Kalau bisa dapat sih di level sekitar 7.000, oke. Kalau enggak di sekitar 7.100 sampai dengan 7.300. Karena menurut saya Bank BCA akan menutupi gap yang terbentuk, gap apa yang terbentuk ini. Jadi akan cepat atau lambat akan mengarah ke koreksi ke nilai ini.
terlebih dahulu. Itu untuk review pergerakan dari saham BBCA. Oke, sekian. Nah, untuk analisa saham kali ini, jangan lupa like, subscribe channel YouTube saya, dan jangan lupa kasih komentar untuk kritik dan saran apa yang perlu saya perbaiki untuk mengembangkan channel YouTube saya untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.